Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya. Baik, untuk hari ini saya akan membacakan kitab fikih tentang anwa'us siyam, yaitu macam-macam puasa. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min haitsul hilli wal hurmah. Dari arah halal dan haram. Qad yakunu siyam wajiban. Ada kalanya puasa itu wajib. Waqad yakunu manduban, dan ada kalanya puasa itu sunnah. Waqad yakunu makruhan, dan ada kalanya puasa itu makruh. Waqad yakunu muharraman, dan ada kalanya puasa itu haram. Wa tafsilu kama yali, dan perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, as-siyamul wajib, puasa wajib. Amma siyamul wajib, adapun puasa wajib, fahuwa siyamu Ramadan, yaitu puasa Ramadan, ini wajib ya. Wa siyamul qada'i an Ramadan, dan puasa qada di bulan Ramadan. Misalnya perempuan ya haid, kan nggak puasa waktu Ramadan, maka dia wajib mengqada'i di hari setelah Ramadan. Atau seorang musafir yang tidak mampu untuk puasa Ramadan, maka dia harus mengqada'i di lain hari. Atau ada orang yang sakit, maka dia wajib mengqada'i di hari yang lain, karena puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Kemudian wasyamin nadar, dan puasa nadar, jika nadar puasa maka wajib puasa, menjalankan nadarnya itu. Kemudian wasyamul kafarah, siyam kafarah. Nah, ini adalah puasa yang wajib ya, maksudnya ini tuh ketika seseorang melakukan kesalahan dalam hukum Islam, itu diantaranya ada puasa kafarah, gitu ya. Baik, itu adalah diantara puasa-puasa wajib. Kemudian yang kedua yaitu asyamul mandub, yaitu puasa yang disunnahkan. Wa amma asyamul mandub, adapun puasa yang disunnahkan, fahuwa ma waradatin nusus bistihbabit tatawwu' bihi wa laysa bi fardin minal ibadati. Adapun puasa yang disunahkan itu yang telah jelas ya, telah turun nas dari kesunahannya dan bukan termasuk fardu, dan ini termasuk ibadah. Di antaranya yang pertama yaitu puasa sunnah ini ya, yaitu siyamu yaumi Arafah li ghairil haji, yaitu puasa hari Arafah selain orang yang berhaji. Apa yang Arafah itu? Wa huwa fi tas'i Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinama su'ila an shaumi Arafah, ketika ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, akan melebur dosa tahun lalu dan yang akan datang. Dengan puasa ini, tahun yang akan datang kita akan berusaha supaya tidak melakukan dosa, supaya tidak melakukan kesalahan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa ammal haju fa innahu la yustahabbu lahu siyamu yaumi Arafah. Adapun ketika tanggal
9 Dzulhijjah ini ya, orang yang haji itu tidak disunnahkan untuk puasa di hari Arafah. Bal yustahabbu lahu fitrahu liyuqawwiya 'ala du'a fi dalikal yaum. Bahkan disunnahkan supaya tidak berpuasa, supaya kuat berdoa pada hari tersebut. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah ketika haji. Maka orang yang haji tidak disunnahkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa sunnah yang kedua yaitu shaumu yaumi Asyura wa Tasu'ah, yaitu puasa hari Asyura dan Tasu'ah. Wa Asyura huwa Ashirul Muharram. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Wa Tasu'a huwa Tasi' minhu. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Wa dalil istihbabi shaumihima ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dalil disunnahkannya puasa Asyura dan Tasu'a itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yaum Asyura wa amara bisyamihi. Rasulullah itu puasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk umatnya, ya, memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut, yaitu pada hari Asyura 10 Muharram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya wa'an Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an syiyami yaumi Asyura, ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah, yaitu melebur dosa yang 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Seandainya umurku masih ada di tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9, yaitu Tasu'a. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam mata qablahu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum puasa Tasu'a. Kenapa? Nah, ini ada wa hikmatu shaumi yaumi Tasu'a ma'asyura. Hikmah puasa hari Tasu'a dan Asyura, innama hiyal ihtiyatu lihtimalil ghalat fi awal syahri wali mukhalafatil yahudi fa innahum yasumunal ashir. Nah, karena apa puasa 9 dan 10, nah, supaya berhati-hati salah di awal bulan. Itu ya, wali mukhalafatil yahudi, dan untuk supaya beda dengan Yahudi. Fa innahum yasumunal ashir, bahwa Yahudi itu puasa tanggal 10 Muharram. Maka umat Islam juga puasa 10 Muharram, ya, karena 10 Muharram itu Yahudi itu bersyukur karena selamatnya Nabi Musa atas bala Fir'aun dan petinggi-petingginya dan tentaranya. Maka kaum Yahudi itu puasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura. Kemudian Rasulullah berkata, kita umat muslim lebih berhak untuk berpuasa Yaumul Asyura. Untuk membedakan antara Yahudi, maka Rasulullah memerintahkan, seandainya tahun depan aku bisa bertemu
masih hidup, maka aku akan puasa Tasu'a, untuk membedakan dengan Yahudi. Jadi kita kalau bisa ya, ini puasa sunnah hukumnya, yaitu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, yaitu Tasu'a dan Asyura. Ya. Lidalik istihabu illam yasum ma'a Asyura Tasu'a ayyasumal yaumil hadiyah asyara. Nah, karena itu disunahkan ya, ketika tidak puasa dengan Asyura ini tanggal 9, maka tanggal 11-nya itu dilanjutkan berpuasa. Jadi boleh tanggal 9 atau 10 Muharram. Kalau nggak bisa 9 berarti 10 dan 11. Nah, itu untuk membedakan dengan Yahudi. Begitu ya. Selanjutnya, wa dalilu dalik riwayah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dalil itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yataharra shaumul isnain wal khamis. Rasulullah itu biasa puasa Senin dan Kamis. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Wa riwayah aidan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis. Berbagai amalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyu'rada 'amali wa ana shaimun. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa, gitu. Ini adalah termasuk hadis Rasulullah. Ya, mengapa Rasulullah puasa hari Senin dan Kamis. Selanjutnya, itu tadi shaumul yaumil isnain wal khamis ya, puasa Senin dan Kamis. Selanjutnya yang dal, ini shaumu salasati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Wal afdalu, dan lebih utama, antakuna ayyamul layalil bid, yaitu pada hari-hari bid. Wahyal yaumus salis asyar wal rabi asyar wal khamis asyar min kulli syahrin qamari, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Tuh, disunahkan untuk berpuasa ayyamul bid, gitu ya. Wa summiyat al ayyamul bid, disebut dengan ayyamul bid li'anna layaliyatil kal ayyam min kulli syahrin takunu mustanirah bidiya'il qamar. Kenapa kok disebut ayyamul bid? Nah, karena pada malam-malam tanggal tersebut, tanggal 13, 14, 15, itu langit bercahaya, ya, bidiya'il qamar, karena bercahaya, ada sinar rembulan. Itu ya. Wa dalilu istihbabihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil disunahkannya juga puasa 3 hari 1 bulan ini adalah dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya, idza sumta minasyahri salasan fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Jika kamu puasa dalam 1 bulan itu 3 kali, maka puasalah pada tanggal 13 dan 14 dan 15 Hijriah. Hadis riwayat Tirmidzi. Lakinna yustasna syamul yaumis salis asyar min Dzulhijjah, fa inna shaumahu haramun kama sayati insyaallah ta'ala.
Tapi ini dikecualikan ya, kecuali pada tanggal 13 Dzulhijjah itu haram berpuasa. 13 Dzulhijjah itu haram berpuasa, dan penjelasannya akan dijelaskan nanti insya Allah pada pembahasan puasa yang haram. Selanjutnya puasa yang disunahkan yaitu saumu sittata ayyamin min Syawal, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Wal afdalu tatabu'uha aqiba Idul Fitri mubasyaratan. Dan lebih utama itu puasanya itu langsung ya, setelah Idul Fitri secara langsung 6 hari. Walakinna la yushtaratu, tetapi tidak disyaratkan berturut-turut langsung setelah Idul Fitri langsung puasa, tidak disyaratkan seperti itu. Bal tahsulu sunnah bisiyamiha mutafarriqat, bahkan bisa ya menghasilkan sunnah juga ketika puasa Syawal itu dipisah-pisah, enggak langsung 6 hari setelah Idul Fitri, enggak, tapi dalam satu bulan itu yang penting puasa 6 hari pada bulan Syawal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man shoma ramadhana summa asba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa 1 tahun. Puasanya cuma 6 hari ini puasa sunnah, pahalanya bagaikan puasa 1 tahun. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Semoga kita bisa melakukannya ya, puasa sunnah, puasa Syawal, 6 hari Syawal. Selanjutnya yang ketiga yaitu asyamul makruh, puasa yang dimakruhkan. Wasyamul makruh walladhi yatarattabu ala tarkihi thawab wala yatarattabu ala fi'lihi thawab wala iqaba minas shaumil makruh. Puasa yang dimakruhkan, makruh itu apa sih? Ketika meninggalkan dia akan mendapatkan pahala dan tidak akan berdosa, tidak akan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Di antaranya apa? Wa minas shaumil makruh, di antara puasa yang makruh yaitu yang pertama ifradu yaumil jum'ah bisaumi, yaitu puasa hari Jumat saja. Hari Jumat saja dia puasa. Ini makruh ya. Wa dalilu dalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Janganlah kamu berpuasa, janganlah kalian berpuasa, la yasum ahadukum yaumal jum'ah, pada hari Jumat, illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu, kecuali kalian menggabungkan sebelum hari Jumat atau dengan sesudah hari Jumat, gitu ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Selanjutnya, ifradu yaumis sabti bisaum, yaitu puasa hari Sabtu saja, satu hari Sabtu saja. Ini juga makruh. Wa dalilu dalik annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi maftaradallahu alaikum. Janganlah kalian puasa hari Sabtu saja kecuali difardukan Allah kepada kalian untuk berpuasa.
Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa kadzalika yukrahu aidan ifradul ahadi bis-shaumi li'anna al-yahuda tu'azzimu yaumas sabti wan nasara yaumul ahadi. Begitu juga dimakruhkan puasa hari Minggu saja. Li'anna al-yahuda, karena Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu. Wan nasara, dan Nasrani itu mengagungkan hari Minggu atau hari Ahad. Maka janganlah kalian puasa pada hari itu saja. Kalau puasa diselingi, maksudnya bisa digabung dengan puasa hari sebelumnya atau dengan puasa hari sesudahnya. Tuh ya. Lakinna la yukrahu jam'us sabti ma'al ahad fi siyam. Tapi tidak dimakruhkan ketika menggabungkan antara puasa hari Sabtu dan hari Minggu. Maka itu boleh. Fa innahu la yu'azzimuhuma ahadu mujtami'aini. Karena mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidak mengagungkan hari Ahad yang bersamaan dengan hari Sabtu. Gitu ya. Selanjutnya puasa sunnah yang ketiga, ini Syamud Dahri. Makro ini ya, puasa selama 1 tahun penuh, full puasa. Wa huwa ayyastaradal insanu shaum talilal 'am duna ayyuf tara fi ayyi yaumin minal ayyam. Dia itu puasa terus dalam 1 tahun, bahkan tidak berbuka. Tidak berbuka sama sekali. Fa innahu la yukrahu idan aftarul insanul ayyam allati yuhramu shaumaha wa lam yasruk li hadha siyam haqqan minal huquqil mutarattaba alaihi wa lam yalhiqhu bihi aidan darar fa inna taraka haqqan aw tadarrara bihi karihalahu. Nah, maka hendaklah seorang itu jangan itu ya terlalu puasa 1 tahun gitu ya. Fa inna la yukrahu idan aftarul insanul ayyam allati yuhramu shaumuha. Maka tidak dimakruhkan bagi manusia yang tidak puasa pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Boleh. Walam yatruk bihadza siyami haqqan min huquqil mutarattaba. Dan tidak juga meninggalkan hak ya, hak-hak kesehariannya. Dia mempunyai keluarga misalnya yang harus dinafkahin, maka seorang ayah itu wajib untuk bekerja. Wajib ya kalau bekerja. Kalau ini kan puasa sunnah, dahulukan wajib dulu kemudian sunnah. Walam yalhiqhu bi aidan doror, dan tidak juga ada kemadorotan, sehat, benar-benar sehat badannya untuk puasa. Fa in tarakal haqqan aw tadarrara bihi kurihalau. Ketika dia meninggalkan haknya, ya, dia mempunyai hak di suatu tempat, maksudnya punya tanggung jawab, maka dia harus melakukannya. Ketika karena puasa dia meninggalkan haknya, kewajibannya, maka itu juga tidak boleh ya, makruh, sangat dibenci oleh Allah. Ketika bahaya juga waktu puasa 1 bulan, 1 tahun ya, maka itu juga tidak boleh. Wa dalilu dzalika anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa baina Abi Darda. Fazara Salman Aba Darda. Maka bersama saudara ya, itu baina Salman wa baina Abi Darda, mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Fazara Salman Aba Darda, maka Salman menyambangi, mengunjungi Abu Darda. Faro'a Ummu Darda mutabaddilah, maka ketika itu Salman mengunjungi Abu Darda dan melihat ibunya Abu Darda ini tidak terurus.
ya bajunya gampang camping, terus tambah kurus gitu. Faqala laha ma sya'nuka, apa yang terjadi padamu? Faqalat, kemudian ibu Abu Darda ini berkata, akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu Abu Darda tidak mempunyai keinginan sama sekali di dunia ini. Faqala Salman, kemudian Salman berkata pada Abu Darda, ya Aba Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbiki alaika haqqan, bahwa untuk Tuhanmu kamu mempunyai hak. Wali ahlika alaika haqqan, dan untuk keluargamu kamu juga mempunyai hak. Wali nafsiki alaika haqqan, dan kepada dirimu sendiri kamu juga mempunyai hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang mempunyai hak itu, berikanlah haknya. Fadzakara Abu Darda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala lahu Salman. Kemudian Abu Darda menuturkan, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Salman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, shadaqa Salman. Salman benar. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi puasa 1 tahun ini boleh, asalkan tidak puasa pada hari-hari yang diharamkan itu. Kemudian juga dia tetap melaksanakan hak kewajibannya. Boleh dia puasa sunnah 1 tahun, tapi dia harus melakukan hak-hak kewajibannya. Misalnya Abu Darda ini punya ibu, maka anak harus merawat ibunya, ya, supaya ibunya bahagia. Jangan terus ibadah sunnah, tapi kewajibannya berbakti kepada orang tua, berbakti pada ibu dilalaikan, atau mencari nafkah pada keluarga dilalaikan. Karena puasa 1 tahun ini sunnah hukumnya, masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Begitu ya. Selanjutnya pembahasan keempat ini yang terakhir, yaitu tentang puasa yang diharamkan, asyamul muharram, yang diharamkan. Yahrumu syamul ayyamit taliyah. Nah, puasa hari-hari tersebut ini diharamkan. Yang pertama, syamu yaumai Idul Fitri wal Adha, yaitu puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, itu haram berpuasa. Wa dalilu dzalik riwayah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, naha an syiyami yaumaini, Rasulullah melarang puasa 2 hari ini, yaitu yaumul adha, pada hari Idul Adha, wa yaumul fitri, dan pada hari raya Idul Fitri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa yang diharamkan kedua yaitu shaumu ayyamit tasyrik as-salasah, yaitu puasa hari tasyrik yang ada 3, yaitu wahyal ayyamu salasatul lati tali yauma Idul Adha, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Wa dalilu tahrimu shaumiha, dalil diharamkan pada puasa hari tasyrik ini, ya, yaitu 13, 14, 15 Dzulhijjah, 11 ya maaf, kan 10 Dzulhijjah itu menyembelih Idul Adha, maka hari tasyrik itu 11, 12 dan 13. Riwayah an Amr bin As, riwayat dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, bahwa bersabda beliau Amr bin As, fahadihil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari-hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kepada kita, biiftariha, untuk makan, untuk berbuka, wa yanhana, dan melarang kita an siyamiha, untuk berpuasa pada hari itu, yaitu pada hari tasyrik, pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.
Wahya ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang diharamkan lagi puasa yang ketiga ini Shamu yaumis syak, yaitu puasa hari yang diragukan. Nah, ini puasa pada hari menjelang Ramadan. Wa huwa yaumus salasina min Sya'ban, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Haitsu yusyakku fihin nas. Nah, di sini tuh manusia tuh ragu. Hal huwa min Sya'ban, apakah ini masih bulan Sya'ban atau min Ramadan, atau sudah masuk bulan Ramadan. Wa haitsu lam tasbut ru'yatul hilal fi, dan juga belum ditetapkan ru'yah penetapan hilalnya pada tanggal 1 Ramadan. Fala yajuzu shaumahu, maka tidak boleh berpuasa pada hari itu. Balian bagi tibarahu yauman mutabaqiyan min Sya'ban, bahkan hendaklah menyisakan satu hari dari Sya'ban untuk tidak berpuasa. Wa dalilu tahrimi siyamihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil diharamkannya puasa yang musyak, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Ini dalil dari Rasulullah, yaitu Rasulullah bersabda, "Man shamal yawmal ladzi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang puasa pada hari yang diragukan manusia, apakah itu tanggal 30 Sya'ban atau sudah masuk tanggal 1 Ramadan, faqad asa, maka dia telah bermaksiat pada ayah dari Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Turmudi, hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudi. Selanjutnya puasa yang diharamkan ini yang keempat, yaitu Shaumun nisfi tsani min Sya'ban, yaitu puasa setengah akhir bulan Sya'ban. Ya, nisfu tsani, setengah akhir bulan Sya'ban, 15 terakhir pada bulan Sya'ban. Wa dalilu dzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya yaitu Rasulullah bersabda, "Idan tasafa Sya'bana fala tasumu." Ketika Sya'ban telah ada di pertengahan, ya, nisfu Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa Turmudi, hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudi. Lakin tantafi hurmatu shaumi yaumis syak, tapi ditiadakan haramnya pada hari syak lain. Wa nisfu tsani min Sya'ban idawa fiqu adatul shaim. Dia boleh tetap berpuasa ketika dia memang sudah terbiasa puasa sunnah. Misalnya sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, itu maka dia masih diperbolehkan untuk 15 terakhir ini, ya, masih diperbolehkan untuk berpuasa sunnah. Aw wasala siyamuhu bima qabla nisfi tsani min Sya'ban, biqauli sallallahu alaihi wasallam, atau melanjutkan puasanya yang sebelum nisfu Sya'ban, yaitu sebagaimana Rasulullah bersabda, la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan satu hari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali laki-laki yang terbiasa puasa, maka boleh dia berpuasa. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, misalnya di nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban masih mempunyai hutang puasa misalnya, maka dia masih boleh untuk berpuasa, wajib itu, ya, karena hutang puasa, mengqadai puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah,
Oke, itu tadi beberapa penjelasan tentang macam-macam puasa, di antaranya ada yang puasa wajib, puasa sunnah, puasa yang dimakruhkan, dan puasa yang diharamkan. Baik, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan, latihan soal ya. Yang pertama, ma huwa shaumu tasu'a? Apa itu puasa tasu'a? Siapa yang tahu? Nah, tadi tasu'a itu adalah apa? Termasuk puasa sunnah ya. Tasu'a itu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Tasu'a, ingat-ingat tasi itu artinya 9, berarti tasu'a puasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian pertanyaan kedua, limada yukrahu ifradu shaumi yaumi sabti? Kenapa dimakruhkan menyendirikan atau puasa hari Sabtu saja? Kenapa? Karena hari Sabtu itu apa? Karena Yahudi itu mengagung-agungkan hari Sabtu. Karena Yahudi mengagungkan hari Sabtu, maka kita dimakruhkan untuk puasa hari Sabtu saja. Jangan. Kalau digabung Jumat Sabtu boleh, Sabtu Minggu boleh. Jangan puasa hari Sabtu saja. Makruh hukumnya. Kecuali puasa wajib ya. Kalau wajib ya hukumnya wajib. Kalau ini sunnah ya. Misalnya pengen puasa sunnah pun tak hari Sabtu aja. Nah ini makruh. Salah apa puasa sunnahnya makruh. Mending kamu puasa sunnah hari Senin, Kamis. Nah itu pahalanya bagus gitu. Dihadapkan amal kita di hadapan Allah pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya pertanyaan ketiga, uzkur dalilan ala anna shomad dahri makruh. Sebutkan dalil bahwa puasa 1 tahun itu makruh. Dalilnya apa? Nah itu tadi ya, tentang ceritanya Abu Darda dan Salman. Ketika Abu Darda puasa, kemudian puasa terus, Abu Darda ini, sahabat Abu Darda puasa terus, dia tidak sempat mengurusi ibunya. Nah, maka di sisi ini Abu Darda itu harus melaksanakan haknya, hak kewajibannya pada ibunya, harus berbakti pada ibunya. Tapi karena dia berpuasa 1 tahun, maka dia tidak mampu. Nah ini makruh maka hukumnya. Boleh, tapi tidak menyampingkan ya, mensampingkan kewajiban-kewajibannya di dunia. Tapi kalau dia puasa 1 tahun kemudian dia meninggalkan kewajibannya, meninggalkan haknya, hak sebagai seorang anak misalnya berbakti pada orang tua dia tinggalkan, maka itu tidak boleh, makruh, dibenci, makruh itu hukumnya. Gitu ya. Jadi itu tadi penjelasan tentang macam-macam puasa. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.